berdiri nantang-nantang, itu sudahlah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu saya jadi marah, panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Nanti akan ada tahapan panggilan kedua. Panggilan kedua mudah-mudahan nggak datang, akan ada panggilan ketiga dan langsung jemput paksa. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini kita masih membahas tentang Rismon CS ya, yang kemarin-kemarin itu ngadu ke Komnas HAM dengan cara yang menurut saya tidak elok teman-teman. Baik ketika face to face ke Komnas HAM maupun setelahnya. Itu setelahnya Rismon sampai ngomong, saya aja yang jadi ketua Komnas HAM katanya. Menyebut Komnas HAM ini dan itu. Terkesan mendiskreditkan. Jadi memang ketika ke Komnas HAM itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan di video-video sebelumnya juga saya lihat Rismon itu terkesan mendiskreditkan kepolisian ya teman-teman. Pokoknya apa-apa yang tidak sejalan dengan Rismon CS itu mereka pasti bereaksi, pasti bernarasi. Itu dia teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh Rismon ini mendapatkan sorotan, salah satunya dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang ya, dari Pak Ricky, karena kelakuan Rismon itu intinya sudah keterlaluan, bisa dibilang seperti itu dari apa yang saya simpulkan ketika menonton beberapa pernyataan dari Pak Ricky. Dan kali ini kita akan melihat secara full bagaimana pernyataan dari Pak Ricky Sitohang ya terhadap apa yang dilakukan oleh Rismon CS. Pak Ricky di sini terlihat geram ya dengan kelakuan Rismon. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Saya juga mengikuti perkembangan tuh pada saat, kalau nggak salah, Suryo, Rismon, dan Tifa ya, menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismon juga. Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, ya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Nah, saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari? That's a question. Pakai biaya itu. Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya playing victim namanya. Playing victim. Ya. Saya udah mengikuti ini, aduh, amit-amit jabang baik. Kemudian kayak gaya preman lagi di iNews kemarin tuh. Berdiri nantang-nantang, itu sudahlah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Emang ketika ada yang tidak sejalan, ditantangin tuh sama Rismon CS. Ya teman-teman juga pasti sudah pada lihat ya jejak digitalnya seperti apa dari Rismon, Roy Suryo, dan yang lainnya. Makanya ini Pak Ricky geram. Sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Ya. Yang bilanglah Kapolri Pak Tito Karnavian setan lah. Ya. Yang dibilanglah Jenderal setan lah. Kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu.
Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu sudah bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Nah, ini kira-kira jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak kau itu. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Emang harus segera diproses dengan cepat ya teman-teman. Kemarin itu polisi sudah melayangkan panggilan tapi mereka nggak datang itu. Kalian itu kebiasaan ngurusin orang lain ya? Kebiasaan dari Pak Agri. Tengil ngurusin hidup orang lain ya? Tengil banget sih. Kebiasaan begitu ya? Hidup kalian ya? Ya sekarang nih, kata gua rasain. Udah ya? Nah, minggu ini kayaknya zong semuanya. Tapi salut buat Polda Metro, sudah selangkah lebih maju. Ya. Banyak orang yang dipanggil, walaupun nggak datang, nggak apa-apa. Nanti akan ada tahapan panggilan kedua. Panggilan kedua, mudah-mudahan nggak datang. Akan ada panggilan ketiga dan langsung jemput paksa. Enak. Iya, mending dijemput ya, enak nantinya. Nggak usah datang sendiri, dijemput, ada fasilitas, dianterin ke sana. Sebuah jemputan paksa. Tapi kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti nanti palsu, ini ujaran kebenciannya nggak bisa ditentukan semua. Oke. Itulah yang sekarang yang terjadi ya sampai sekarang ini. Makanya tunggu saja proses itu supaya berkas yang ada di Polda Metro itu lengkap dalam arti saksi-saksi yang bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak, dan saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan apakah ujaran kebencian itu terbukti apa tidak. Itu nanti yang akan dibawa ke kejaksaan. Nanti jaksa yang akan menelisik apakah ini patut untuk ada tindak pidana atau tidak, atau ada tersangka. Kalau iya, baru nanti dikirim ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka itu nanti. Saya yakin nanti ijazah itu pasti akan diperlihatkan oleh ini, pertama kali dimajukan oleh penuntut umum, mesti ditanya ini mana buktinya gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Di pengadilan nanti akan dibuka. Ini dari penasihat Polri ya teman-teman. Dan nanti akan diproses tentunya, ditelisik. Akan ada hasil nantinya. Makanya untuk Roy Suryo CS, fokuslah mencari bukti dari apa-apa yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Dengan catatan, kalau punya. Ijazah Bang Rismon itu palsu atau asli? Ya sederhana, kalau menurut definisinya Bang Rismon, ya dari Pak dosen. Palsu ya. Palsu dalam pengertian apa? Palsu ketika definisi Bang Rismon itu adalah tidak ditunjukkan. Nah itu saja kan klaim dari Bang Rismon itu kan tunjukkan ijazahnya ya. Sementara ketika selalu seperti itu dan bertanya kepada Bang Rismon mana ijazahnya, beliau juga tidak mau menunjukkan, hanya menunjukkan fotokopi dan men-challenge Pak Jokowi, ayo sama-sama saling menunjukkan dan sebagainya. Berarti kan membelit-belitkan sesuatu, artinya merumit-rumitkan sesuatu, padahal dalam konteks presentasi di hadapan publik dimanapun selalu mengatakan sederhana saja, it's very simple, just show it ya. Jadi ya, sederhana sekali tunjukkan itu tidak sesederhana ketika misalkan data yang dipakai oleh lembaga survei Indonesia mengatakan 64% itu percaya bahwa persoalan ijazah ini persoalan politik. Nah, di sinilah ketika persoalan politik itu kan tidak pernah sederhana, tidak pernah rumit seperti saya misalkan menunjukkan ijazah saya, atau seperti seseorang yang pernah kuliah dan kemudian tidak pernah ada di dalam layar televisi, ya itu tidak sesederhana. Diminta oleh mereka untuk menunjukkan ijazahnya, dia akan tunjukkan ini ijazah saya, sederhana, selesai. Tetapi when we talk about the politic in the politic arena, itu semuanya berbeda. Jadi kalau kita bicara itu di arena politik, it's very different. Ya, sangat beda sekali teman-teman ya. Nah inilah yang kemudian kita perlu advokasi, jangan sampai apa yang dilakukan oleh Bang Rismon dengan pendekatan-pendekatan
yang menurut saya ya sudah harusnya Bang Rismon ada pada titik henti ya, titik mediasi, titik minta maaf, titik apalah kalau itu pun masih dibukakan pintu maaf ya. Ya, atau titik mempersiapkan diri secara argumentatif untuk membela keyakinan Bang Rismon ya terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Karena kalau kita mengingat satu kata ya, kalau tadi bicara tentang tidak mungkin satu sampel ini, ya sederhana ya analoginya. Ketika kita berbicara tentang, misalkan saya sebutkan nama Bang Rismon, maka semua ingatan alam bawah sadar kita mengatakan ijazah palsu. Nah, tadi saya katakan yang palsu ijazah siapa? Pak Jokowi atau ijazah Bang Rismon? Ya kita tidak pernah tahu. Saya nggak pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak pernah juga tahu ijazahnya Bang Rismon. Tapi kalau sekali lagi untuk memakai definisinya Bang Rismon bahwa ijazah asli itu adalah ijazah yang ditunjukkan kepada publik, maka saya harus mengatakan ijazah Bang Rismon palsu dalam pengertian tersebut. Ya, bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi? Saya punya pandangan yang lain, ya, karena saya tidak memakai definisi Pak Jokowi. Definisi yang saya pakai bahwa kalau universitas yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, saya kira itu asli, apalagi ditopang dengan ya dukungan para kawan-kawan yang pernah seangkatan dengan beliau. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu harus lagi dipertanyakan secara lebih jauh. Kalaupun mau dipertanyakan itu sesuatu ya kita tahu urusan politik yang masih berkepanjangan dan kita siap untuk melakukan pengedukasian bagi publik ya bagaimana berbicara tentang persoalan politik ya, persoalan riset dan yang lain-lain. Sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena dari awal juga UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Dari pihak UGM, kemudian dari guru besar UGM, bukan hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang ya teman-teman. Kemarin kita juga lihat pernyataan dari Prof. Suryono ya. Dan sebelum-sebelumnya juga ada guru besar UGM yang menyatakan hal yang sama, intinya seperti itu. Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Dan ada saksi-saksi juga, teman-teman Pak Jokowi sewaktu kuliah, dan yang lainnya teman-teman. Artinya kan ketika Rismon CS terus-terusan mempersoalkan Pak Jokowi ya, dugaannya kan itu. Ada urusan yang lain. Apakah ada urusan politik? Kalau menurut teman-teman gimana? Nah silahkan tulis di kolom komentar. Itu dia untuk video kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.